Selamat pagi Edu People, salam literasi, kembali lagi di channel Educast. Hari ini kita kedatangan seorang tamu yang sangat istimewa dari program studi pendidikan bahasa Inggris. Beliau ini merupakan pengampu dari mata kuliah penelitian kualitatif. Tanpa berpanjang kata kita sambut Ibu Agis Andriani. Selamat pagi Bu Agis. Selamat pagi, assalamualaikum. Baik. Apa kabar Ibu? Semuanya, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Akhirnya ya Pak Fuad bisa Iya. merasakan suasana podcast. Biasanya kan lihatnya di YouTube ya. Iya. Dan sekarang ada di sini. Gitu. Alhamdulillah ya, program studi pendidikan bahasa Iya, Inggris alhamdulillah. sekarang bertransformasi jadi Iya. mengikuti perkembangan Betul komunikasi sekali. hari ini gitu. Dan tampaknya ini sangat bagus ya untuk para mahasiswa dan untuk aktivitas kita juga, Betul. memotivasi kita untuk berkarya. Iya, betul. Baik Ibu, topik pembahasan hari ini Iya. itu tentang penelitian kualitatif. Iya, Nah, kenapa penelitian kualitatif yang diangkat? Karena mayoritas gitu ya di program studi kita, terutama mahasiswa itu mengangkat isu tentang penelitian kualitatif. Namun mungkin juga banyak mahasiswa yang masih bingung apa sih penelitian kualitatif ini gitu. Nah, berhubung Bu Agis itu latar belakangnya itu sangat panjang ya di dunia penelitian kualitatif, mungkin bisa diceritakan apa sih penelitian kualitatif itu, Bu? Baik, iya. Kualitatif, kuantitatif itu pasangan ya tampaknya ya. Kalau Iya. misalnya dianalogikan dengan gender, ya itu kan ada laki-laki, ada perempuan gitu. Nah, ini kualitatif, kuantitatif pun saya pikir secara konsep ya, kalau konsep penelitian ya tentu saja. Nah, dalam prosesnya itu ada systematic way gitu ya. Oke. Ada proses yang sistematis ya. Tentu saja Iya. kalau misalnya baik itu saya pikir bukan hanya kualitatif saja ya Pak, tapi dari penelitian kuantitatif itu sendiri kalau kita mulai memahami kualitatif itu dari definisi penelitiannya ya bahwa Iya. di sana itu ada yang namanya systematic ways. Oh, iya. gitu ya. Ada langkah-langkah sistematis. Nah, kalau sudah berbicara tentang langkah-langkah sistematis berarti itu akan satu dan lainnya itu akan terkait. Tetapi Oke. apakah kesistematisannya ini misalnya hanya sistematis saja? Oh tidak. Iya. Tetapi ada yang namanya metode. Metode. Ya. Dan dengan metode ini kemudian ada dikotomi penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Nah, Baik. Pak Fuad sendiri saya yakin lah ya kenapa kemudian hadir metode ini, ada kuantitatif ada kualitatif, itu kan ada dilandasi dengan pijakan berpikir ya, dan pijakan berpikir itu tentu saja akan semua ilmu tampaknya ya, bukan tampaknya, semua ilmu pastinya akan kembali pada filosofinya itu seperti apa, landasan berpikir filosofisnya itu seperti apa. Nah, untuk kemudian ya dengan dasar itu, nah ada penelitian kualitatif ya, yang mana dalam metodenya ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif. Ya. Nah, metode kualitatif kemudian apa bedanya dengan metode kuantitatif? Betul sekali, Bu. Nah, perbedaannya ini nanti akan emphasizing itu pada cara bagaimana data itu disajikan, kemudian cara bagaimana nanti menganalisisnya, iya. Dan tentu saja dari tujuannya pun berbeda. Tujuannya berbeda. Nah, dalam penelitian kualitatif ini ada yang namanya natural setting, ada yang namanya subjectivity, ada yang namanya researcher as the instrument, yang tidak akan ditemukan dalam penelitian kuantitatif. Dan saya pikir Pak Fuad sudah mengetahui kalau, atau ini para mahasiswa pun yang sudah mengambil mata kuliah kuantitatif di semester lalu ya, masih ingat tampaknya bahwa di kuantitatif itu sangat kaya dengan pengujian. Kalau di kualitatif itu tidak ada itu, itu, dan itulah yang menjadikan bahwa penelitian kualitatif ini bersifat deskriptif. Baik. Itu. Toh, kenapa Bu kemudian ada yang namanya statistik deskriptif? Ya itu
memang ya terkadang ya ada anggapan bahwa kualitatif itu anti angka, sebenarnya tidak ya Bu ya. Angka-angka juga bisa dilibatkan untuk mendukung kedeskriptifannya tadi unsur tadi ya, selain jadi eksploratif bersifat deskriptif ya Bu ya, untuk semacam pendukung ya, baik, atas apa yang akan kita paparkan dari fenomena tertentu ya, baik itu nanti selain dari deskriptif sebagai ciri penelitian kualitatif juga ada yang namanya eksploratif ya, baik gitu. Baik, saya pikir itu yang bisa menggambarkan apa itu penelitian kualitatif dari ciri-ciri yang saya tadi. Oke, wah saya mendapatkan beberapa kata kunci nih Edu People, mulai dari filosofi penelitian, kemudian juga deskriptif attributes-nya atau exploratory attributes-nya terkait dengan ciri khasnya. Dan penelitian kualitatif itu lebih cenderung kepada generating bukan testing ya Bu ya. Iya, betul. Nah, mungkin Bu sedikit ditarik ke belakang ke yang lebih dasar. Kadang-kadang kita itu sering bingung perbandingan antara paradigma, kemudian yang keduanya pendekatan, dan ketiganya adalah metode gitu. Dari penelitian kualitatif gitu. Nah, apakah yang dimaksud dengan penelitian kuantitatif kualitatif, bahkan sekarang campuran ya Bu ya, atau mixed method itu masuknya ke dalam metode, paradigma atau pendekatan gitu Bu? Nah, kalau berbicara seperti itu ya tentu saja kan tadi ya alur berpikirnya itu dari kayak semacam induk ya gitu. Induk, anak, ibu, anak, dan cucu ya. Betul. Kalau menurut saya ya, kalau misalnya berbicara tentang paradigma ya analoginya itu adalah ibunya. Kalau pendekatan ataupun misalnya langsung ke metode itu bisa kita urutkan bahwa itu adalah anak dan cucu gitu ya. Dan dan penelitian kualitatif pun itu memiliki rangkaian itu. Gitu. Misalnya kalau dalam penelitian kualitatif itu ibunya itu adalah secara filosofis kan konstruktivis ya, betul. Kemudian ke pendekatan. Nah, untuk pendekatan ini ada yang misalnya ahli itu yang menyampaikan pendekatan dengan metodenya, pendekatannya pendekatan kualitatif, metodenya juga metode kualitatif. Nah, kemudian dalam spesifikasinya ya untuk metode ini ya. Nah, kemudian kan ada penjelasan bahwa metode kualitatif itu cirinya dari sisi pengambilan datanya yang kualitatif. Betul. Ikuti seperti itu gitu, bukan hanya sekedar pendekatan kualitatif, tidak selesai di situ. Nah, untuk metode ini ada teknik pengumpulan data kualitatif. Misalnya ada yang namanya observation, ada yang namanya interview, ada juga survei, tapi surveinya survei kualitatif. Ya, ternyata bisa juga ya Bu, survei bersifat kualitatif. Apalagi saya pikir untuk saat ini ya Pak, saya pun ke mahasiswa bimbingan, ayo boleh survei kualitatif. Bagaimana Bu caranya? Ya membuat kuesioner. Tetapi tentu saja prosesnya bukan kuesioner yang seperti di kuantitatif. Ada skala-skalanya dan seterusnya. Dalam penyajian kuesioner ini ya para responden atau para partisipan yang dilibatkan itu misalnya menuliskan pengalaman, menuliskan persepsi, pendapat, betul. dalam rangkaian item yang disusun oleh researcher. Misalnya kalau saat ini di situasi pandemi kan mahasiswa itu kita motivasi untuk membuat Google Form untuk mengambil data, bisa di-share ke WhatsApp group atau media yang lain itu juga sarana yang bisa mengaktualisasikan ya proses pengambilan data kualitatif ini. Di samping ada juga dokumentasi, atau kalau dalam proses observasi itu ada yang namanya membuat catatan lapangan atau field note ya Bu ya. Betul. Atau ada juga yang namanya forum group discussion FGD ya, betul. Dan jangan lupa dalam melaksanakan atau mengambil data kualitatif, apalagi kalau yang sifatnya itu kita melakukan observasi, jangan lupa melakukan perekaman untuk dokumentasi datanya Bu ya. Untuk dokumentasi data. Nah, terkait dengan
pengumpulan datanya tadi Ibu sudah menyebutkan secara implisit kita bisa menggunakan open-ended questionnaire ya Bu ya untuk pelaksanaan qualitative survey, kemudian juga ada interview, ada observasi dan lain sebagainya. Mungkin ada sedikit pertanyaan mendasar Bu. Kalau tadi misalnya penelitian kuantitatif itu mereka mendasarinya dari standar statistik gitu ya Bu ya, untuk menjaga validitas dan reliabilitasnya. Nah, ketika kita ingin menyusun penelitian kualitatif, instrumen pengumpulan datanya itu apa dasarnya sehingga kita masih bisa menjaga? Mungkin kalau dalam penelitian kualitatif dikenalnya itu dengan istilah kredibilitas ya Bu ya. Betul. Nah, bagaimana kita bisa mencapai tingkat itu gitu sehingga nanti datanya juga akan kredibel gitu didapatkan. Betul. Itu tentu saja ya validitas atau saya ini kadang ada saya Inggris ya Bu ya. Reliability of the research itu diperlukan ya. Ya, kalau di kuantitatif kan itu memang sudah tidak bisa ganggu gugat lagi ya, itu ada pengujian ya Pak itu, dan ketika sudah ada pengujian kan angka-angkanya itu ya sudah sudah pasti. Nah, dan untuk penelitian kualitatif pun itu ada Pak model validitas dan reliabilitasnya sendiri gitu. Jadi antaranya tadi yang Pak Fuad sebutkan ya, itu ada credibility of the research. Di samping juga ada istilah yang namanya defendability atau yang lain kan ada 4 itunya. Nah, untuk memenuhi unsur validitas dan reliabilitas ini, nah kalau misalnya dalam bahasa sederhana yang saya pahami ya, harus diindikan dulu Pak Fuad ini nih, barangkali ini para mahasiswa kalau di kelas ini ada yang belum paham ya gitu. Apa sih Bu validitas dan reliabilitas? Betul Bu. Kalau menurut saya itu sederhananya itu begini, sejauh mana hasil penelitian kita itu dipercaya. Nah, untuk dipercaya, untuk meyakinkan pembaca atau untuk meyakinkan yang yang akan membaca penelitian kita, hasil penelitian kita itu apa yang harus kita lakukan? Ya, diantaranya dimulai dari misalnya kita menentukan partisipan ya. Nah, partisipannya ini harus partisipan yang menurut kita dapat memberikan data yang berkualitas. Yang berkualitas dalam artian bahwa partisipan yang kita libatkan dia itu paham benar terhadap permasalahan yang kita yang kita ajukan dalam pertanyaan penelitian kita. Kita meneliti tentang apa sih? Kalau misalnya meneliti tentang anxiety, meneliti tentang teacher's identity. Nah, misalnya teacher's identity ya yang tampaknya para mahasiswa ini senang ya meneliti tentang itu. Padahal banyak sekali area dalam penelitian, dalam kajian pendidikan, utama dengan dalam pendidikan bahasa itu banyak areanya. Teacher's identity. Nah, misalnya kalau berbicara tentang teacher's identity ya, yang menjadi pertimbangan diantaranya itu adalah teacher's experience-nya. Dia lama atau pengalaman mengajarnya itu sudah sekian lama. Dan satu sisi tersebut itu bisa menjadi indikasi bahwa narasumber yang kita libatkan untuk proses atau bukan untuk sumber data kita itu bisa menampilkan atau bisa memberikan data yang terpercaya, bisa memberikan data yang rinci, yang dapat menunjukkan identitas. Kadang-kadang ini Bu, mahasiswa itu sering mendapatkan kesulitan gitu, kesulitan dalam hal perekrutan partisipannya. Apa sih kriterianya, standarnya bagaimana? Mereka juga bingung gitu, apa yang harus dideskripsikan gitu ya dalam pelaporannya gitu. Apakah dalam bentuk masih dalam bentuk proposal atau dalam bentuk laporan penelitian gitu. Kira-kira ada tidak Bu strategi atau kriteria bagaimana kita menentukan atau merekrut partisipan itu? Merekrut partisipan ya itu mahnya kadang itu Pak ada bahasa Sundanya ya mah. Gak apa-apa. Begini, melakukan penelitian itu saya pikir penelitian apapun itu, baik itu misalnya pengalaman saya yang kemarin-kemarin itu melakukan penelitian untuk disertasi misalnya, itu ada saja Pak kalau kendala itu, apalagi untuk para mahasiswa kita yang mungkin
terkategori peneliti pemula, iya, Pak, betul. gitu. Nah, tapi kalau menurut saya ya, sesulit apapun itu kendalanya, yang paling utama adalah kita niatkan dulu nih, bener nggak ini mau meneliti gitu. Iya. Ya. Oke. Nah, setelah itu tentu saja area penelitian yang harus kita yang harus kita pilih adalah area kita sendiri. Misalnya kalau mahasiswa pendidikan bahasa Inggris, ya potensi-potensi yang bisa menjadi bahan penelitian itu ya tentu saja yang ada dalam area kebahasa Inggrisan itu. Kalau di prodi kita kan kita sudah membuat 2 area besar, ya 2 tema besar untuk menjadi bahan investigasi, misalnya dari sisi pendidikan dan pengajaran, kemudian dalam linguistik terapan, itu area itu. Betul. Dan kemudian yang akan sangat nanti membantu seorang peneliti atau para mahasiswa dalam menentukan partisipan adalah membaca referensi. Membaca referensi. Ya, jadi harus banyak baca ya Bu ya? Iya, sehingga nanti dari membaca referensi itu baik itu dari buku ataupun dari penelitian yang sudah dilakukan orang, peneliti atau para mahasiswa yang akan melakukan penentuan partisipan yang dilibatkan dalam penelitian, dia akan dapat menyusun kriteria. Oh iya. Ya, kriterianya apa, dan kriteria tersebut itu harus disesuaikan dengan dia meneliti apa dan tujuannya untuk apa. Gitu. Sehingga betul-betul harus direncanakan secara sistematis tadi ya Bu ya, mulai dari pengonsepan, kemudian juga mungkin uji coba dulu ya Bu ya sebelum ke pengumpulan data yang sesungguhnya, kemudian pengumpulan data yang sesungguhnya baru sampai ke tahap akhir gitu ya Bu, sebelum dianalisis data. Dan tidak lupa juga bahwa dalam proses mendapatkan atau pengumpulan referensi atau membaca referensi tersebut, jangan dilupakan untuk berdiskusi. Misalnya kalau Anda nih semua ya para mahasiswa, kalau sudah punya pembimbing misalnya, Anda diskusi dengan para pembimbing Anda atau dengan rekan-rekan sesama mahasiswa. Saya pikir dari diskusi-diskusi tersebut itu bisa memunculkan ide. Iya, gitu. Betul. Dan ada saran-saran ataupun hal yang terkait lainnya ya. Kita saja kan Pak Fuad kalau mau membuat penelitian kan ya sharing, Pak Fuad ini gimana dan seterusnya. Gitu. Jadi bisa saling mengisi ya Bu ya, barangkali apa yang tidak dipikirkan oleh kita mungkin terpikirkan oleh orang lain, sehingga bisa menjadi masukan yang sangat berharga. Betul. Karena memang ada yang sempurna kan tidak ada. Tidak ada. Makanya itu penting. Betul. Baik Bu, tadi pengumpulan data sudah. Nah, yang berikutnya adalah analisis data. Nah, ini yang menjadi problem selanjutnya. Kenapa? Karena biasanya gitu ya, kan dalam penelitian kuantitatif kita memiliki hipotesis untuk dites, kemudian memiliki data ya, hasil tes tersebut nanti diolah dengan menggunakan berbagai macam alat statistik gitu ya, sehingga nanti bisa dihasilkan gitu, apakah itu secara manual ataupun juga secara otomatis gitu. Betul. Nah, pertanyaannya kira-kira alat yang seperti apa yang bisa digunakan untuk menganalisis data kualitatif gitu Bu, dan bagaimana gitu ya tipsnya sehingga kita bisa sesuai gitu ya dengan kaidah-kaidah penelitian kualitatif gitu. Oh, baik. Nah, kalau terkait dengan yang pas atau tidaknya ya tentu saja yang selaras dengan rangkaian di awal. Ya, rangkaian di awalnya apa? Ya, kalau dalam penelitian kualitatif kan ada yang namanya pertanyaan penelitian. Nah, sebagai pengganti hipotesis ya Bu ya? Iya, itu. Pertanyaan penelitian itu harus selaras dengan teknik pengumpulan data, kemudian dengan analisis ya. Nanti caranya seperti apa gitu ya. Kalau sudah demikian kiranya ya tentu saja nanti kalau misalnya datanya wawancara, misalnya kita akan menganalisis data wawancara itu seperti apa, ya itu kan ada caranya, misalnya dengan kalau yang sangat populer di orang mahasiswa kita itu ada yang namanya thematic analysis betul. Thematic analysis di samping juga ada yang dari ahli yang lain, dan ada yang namanya coding and categorization ya, atau dengan pendekatan diskurs itu punya kekhasannya sendiri gitu ya. Kira-kira kenapa ya Bu thematic analysis itu lebih populer? Ya itu mungkin saya juga kan belum survei ya Pak, belum membuktikan secara
data dan fakta yang jelas itu seperti apa. Ini hanya berdasarkan pengamatan awal terhadap antusiasme atau terhadap respon mahasiswa ketika berdiskusi pada kelas kualitatif. Ya mereka akan memilih teknik pengumpulan data ataupun metode analisis data seperti kakak tingkatnya memilih. Jadi istilahnya itu mereplikasi ya Bu ya. Mereplikasi yang sudah ada. Ya padahal gitu. Kan kalau penelitian kualitatif tiap partisipan atau tiap subjek atau objek penelitian yang dipilih itu punya kekhasan sendiri. Dan belum tentu sesuai juga ya dengan data yang dimilikinya. Tentu gitu. Apalagi kalau dikaitkan dengan flexibility itu. Betul. Itu akan sangat dinamis gitu ya. Pertanyaan penelitian itu bisa berubah di tengah jalan gitu. Misalnya karena menemukan data yang lebih unik, lebih representatif, lebih khas misalnya. Seperti itu. Baik. Nah, ini juga menjadi pemikiran kita bersama gitu ya. Kadang-kadang dalam menganalisis data kualitatif itu dipertanyakan, Bu. Dipertanyakan masalah fokus dari analisisnya. Kemudian yang keduanya tentunya isu tentang trustworthiness. Karena kan biasanya kalau penelitian kuantitatif dengan paradigma positivistiknya, positivismenya, jadi harus 1+1=2 dan sebagainya. Sedangkan kualitatif tadi kata kunci yang saya dapat dari Ibu itu adalah flexibility atau fleksibilitas. Nah, bagaimana supaya hasil dari analisis data tersebut itu tetap masih memiliki standar gitu Bu, meskipun fleksibel tapi ada standarnya atau memang penelitian kualitatif itu ya lepas saja Bu gitu, jadi tidak ada standarnya, yang terpenting bisa tergali informasinya gitu. Seperti apa menurut Ibu? Nah, disinilah tadi yang di awal saya sampaikan bahwa researcher in qualitative research in qualitative method as an instrument. Instrumen dalam artian dia yang menentukan gitu. Mau dibawa kemana nih kedetailan analisis ini. Berarti subjektif dong Bu. Iya kan ada subjectivity. Berarti subjectivity itu sangat penting. Ya dalam penelitian kualitatif. Sangat penting. Subjectivity di sini dalam artian bukan asal tapi bukan asal. Tetapi tadi kembali kepada bahwa yang dilakukan oleh para mahasiswa dengan melalui pemilihan metode kualitatif ini harus diawali dari diantaranya membaca referensi. Karena teori ini menjadi penting terkait dengan tadi trustworthiness yang Pak Fuad itu. Dan untuk mencapai itu ada menurut ahli ini ada yang dinamakan sebagai triangulation. Di antaranya ada yang namanya triangulasi teori, kemudian triangulasi dalam hal pengumpulan data. Ya gitu. Atau kalau ahli yang lain itu ada yang menyebutnya itu ketika kita atau hasil penelitian kualitatif kita ingin dipercaya, data kita itu harus kaya. Rich data ya Bu ya. Nah, caranya seperti apa? Misalnya kalau kemudian dikaitkan dengan yang tadi saya sampaikan dengan triangulation secara metode, nah berarti harus ada teknik pengambilan data yang tidak mengandalkan hanya satu saja gitu. Teknik pengumpulan data, tapi ada teknik yang lain. Misalnya yang saya pernah lakukan adalah saya melakukan observation for teacher's utterances. Teacher's utterances while she teaches the students in the classroom. Nah, itu prosesnya seperti apa? Nah, selain saya melakukan pengamatan, mengisi observation list, saya juga membuat catatan. Pak, Bu, jadinya repot dong Bu. Ya itulah gitu. Kalau ingin berkualitas ya harus seperti itu. Resiko ya Bu ya. Di samping juga melakukan perekaman. Untuk apa data rekaman tersebut itu bisa menjadi data yang ditambahkan untuk menguatkan seperti apa sih teacher's utterances itu gitu. Dan lagi ada juga yang namanya
dokumentasi yang saya lakukan, saya taking the photographs for the students and teachers activities. Di samping juga saya ada mengumpulkan dokumen RPP dan seterusnya, ya itu. Dan juga mewawancara juga ya, gitu. Dan jangan lupa juga ketika kita menginginkan data kita itu kaya, yang observationnya itu tidak bisa misalnya 1 kali 2 kali tidak bisa. Jadi harus rekursif ya Bu ya? Betul. Ada yang namanya longitudinal observation dan itu diantaranya yang bisa memperkuat temuan dan kualitatif kita. Di samping tentu saja membaca referensi terkait dengan teori-teori yang concern on our focus, itu akan sangat membantu memetakan penelitian kita itu akan seperti apa. Nah seperti itu Edu People ya. Jadi dalam penelitian kualitatif itu yang dikedepankannya adalah terkait dengan subjektivitas berbanding terbalik dengan penelitian kuantitatif objektivitas gitu. Jadi jangan khawatir, justru subjektivitas lah yang dimunculkannya, tetapi tadi dengan beberapa syarat gitu ya, harus ada tahap pembandingnya ya, mulai dari triangulasi data ya Bu ya, kemudian ada member checking dan juga tadi memperkaya data gitu. Dan saya pikir satu lagi Pak, untuk membantu nanti menguatkan juga proses analisis kita. Nah saat ini kan sudah sangat populer ya melibatkan software ya, dalam membantu kita untuk menganalisis data, mendisplay data, dan yang saya lakukan juga seperti itu ya, sehingga apa yang ditampilkan itu sudah lebih terarah. Ya jika involving the software gitu. Nah itu juga sebagai salah satu inovasi ya Bu ya, software. Betul. Kira-kira software apa saja Bu yang bisa digunakan untuk menganalisis data dan yang memang istilahnya terjangkau gitu oleh mahasiswa? Biasanya kan mahasiswa sering alergi itu karena apakah ini berbayar, mahal, tidak gitu ya Bu ya, dan lain sebagainya gitu. Ya itu kalau masalah harga ataupun misalnya budget yang harus dikeluarkan, ya itu adalah konsekuensi ya Pak, dan itu relatif saya pikir ya, relatif ya, dan itu tergantung niatnya tadi. Bagian dari perjuangan ya Bu ya. Perjuangan. Kalau misalnya penelitian kita ingin berkualitas ya tentu saja itu menjadi bahan pertimbangan ya, karena yang dipikirkan tuh bukan hanya sekarang saja Pak, tapi untuk future. Itu investasi saya pikir. Bu. Yang bisa digunakan ya diantaranya kalau saya itu menggunakan NVivo. Ya. Apa itu Bu NVivo Bu? Itu software untuk membantu mengolah data kualitatif, yaitu mendisplay pada proses kategorisasi, coding kategorisasi. Itu sangat membantu saya pikir untuk membuat detail analisis nanti seperti apa dari tampilan yang disajikan gitu Pak, diantaranya itu seperti itu. Dari software ya, kemudian data-data tersebut itu diolah sehingga nanti akan mendapatkan hasil yang lebih optimal mungkin ya Bu dibandingkan dengan analisis yang manual. Sehingga nanti akan memperkaya data, di samping memperkaya data juga nanti jumlah data yang dibutuhkan gitu ya Bu ya, yang kita dapatkan itu bisa terhandle, berbeda dengan manual gitu ya Bu ya. Kalau menggunakan aplikasi kan kita bisa menggunakan seberapa banyak data pun kan itu nanti bisa bisa diolah gitu ya dengan waktu yang relatif singkat ya Bu ya. Kalau relatif sih Pak, kalau waktu relatif. Kalau waktu relatif itu tidak bisa sesingkat atau apa, tidak, relatif saja. Mungkin bagi yang sudah terbiasa ya tidak akan terlalu ini, tapi lama. Kalau misalnya yang masih merintis atau baru belajar ya mungkin akan takes longer. Nah itu Edu People ya. NVivo salah satu rekomendasi dari Ibu Agis gitu ya untuk mengolah data kualitatif. Bu, mungkin yang terakhir dari saya. Kan anak-anak sudah tahu secara konsep gitu ya penelitian kualitatif itu seperti apa. Tetapi ketika disuruh untuk mengaplikasikannya ke dalam praktik, mulai dari tadi gitu ya Bu, merencanakan penelitiannya, kemudian menentukan teknik pengumpulan data dan sebagainya, itu agak kesulitan. Nah kira-kira yang seperti apa Bu yang betul-betul teknis bisa dilakukan oleh
mahasiswa sebagai peneliti pemula gitu terkait dengan implementasi penelitian kualitatif ini. Nah, kalau di department ya, kalau di prodi kan memang proses ataupun pemahaman tentang konsep kualitatif ini adalah salah satu unsur yang dibutuhkan, yang diperlukan oleh mahasiswa yang ada kaitannya dengan penyelesaian tugas akhir. Akhir. Nah, kalau misalnya masalah bagaimana caranya, ya tentu saja bukan kalau secara administratif ya Pak, atau secara teknis nanti pelaksanaannya, ya mahasiswa ini tidak hanya memerlukan bimbingan di kelas kualitatif, tapi juga ada unsur yang lain. Nanti bertemu dengan pembimbing ya, pembimbing juga harus ada kontribusi untuk memotivasi, kemudian memberikan saran-saran. Di samping juga memang yang paling besarnya adalah dari mahasiswanya sendiri itu mempersiapkan pilihannya jika nanti akan meneliti dengan menggunakan metode kualitatif ini dari sejak dininya itu harus sudah punya ide. Dan saya pikir di prodi ini sudah melakukan proses tersebut. Baik. Untuk mendukung mahasiswa dalam menentukan nanti alur untuk penyelesaian studinya terkait dengan skripsi itu seperti apa. Baik. Ya misalnya kan kita di mata kuliah metode penelitian kualitatif juga para mahasiswa ini sudah sangat dimotivasi untuk memiliki ide. Ya. Kemudian lanjut nanti ada mata kuliah seminar proposal. Nah, itu terkait nanti ide tersebut itu direalisasikan secara tahap-tahapnya itu seperti apa, dan kita yang akan melakukan pembimbingan untuk proses itu sebagai representasi dari prodi tentu saja. Betul. Akhirnya ketika mereka selesai 2 mata kuliah tersebut, mereka bertemu pembimbing, ya sudah, saya pikir itu akan memiliki background yang lebih kuat ya dibanding dengan misalnya ketika bertemu dengan pembimbing belum ada ide apa-apa. Karena sudah ada fondasi. Setahun kan itu Pak, setahun itu kan prosesnya. Saya pikir itu foundationnya itu bisa lebih ini. Betul Ibu. Wah, ini luar biasa sekali nih Bu Agis. Baik Bu, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada Edu People terkait dengan penelitian kualitatif. Kalau berbicara tentang penelitian kualitatif ataupun ilmu-ilmu yang lain, saya pikir itu secara teori ya. Kadang-kadang begini, lingkungan itu menganggap bahwa kampus itu hanya tahu teori, tetapi sebenarnya teori itu dapat atau kita temui realnya itu di lapangan. Nah, jadi apa yang bisa kita ambil dari konsep penelitian ini sebenarnya? Ya tentu saja memperkuat kemampuan kita dalam hal menyelesaikan masalah, dan problem solving. Iya betul Pak. Dan saya pikir salah satu ciri dari seseorang yang memiliki pendidikan atau educated itu adalah bagaimana dia menyelesaikan masalah dan kemudian memberikan solusi kepada lingkungan. Dan tahap-tahap itu diajarkan secara teori melalui penelitian, khususnya penelitian kualitatif. Luar biasa sekali ini. Informasi kemudian juga inspirasi dari Bu Agis ini sangat membantu sekali dalam memahami dan juga mengaplikasikan penelitian kualitatif, khususnya di ranah pendidikan bahasa Inggris, gitu ya, yang nantinya bisa menjadi referensi bagi Edu People juga, gitu. Waktunya terbatas ya Pak. Iya Bu, sangat terbatas. Area-area apa betul. saja. Ini tidak cukup. Jadi memerlukan waktu yang sangat luas sekali ya untuk bisa mengeksplorasinya gitu. Baik, sahabat Edu People, mungkin dicukupkan sekian untuk hari ini. Insya Allah kita bisa ketemu lagi dengan tamu-tamu inspiratif yang lainnya gitu ya, dengan berbagai macam isu, kemudian juga topik pembicaraan yang menarik untuk diangkat gitu. Nah, seperti tagline kita kan, educating and entertaining ya, tidak hanya belajar di kelas secara formal, tapi juga kita belajar sambil menikmatinya gitu ya Bu ya. Jadi menghibur diri dengan pembelajaran tersebut, sehingga ya pembelajaran itu terasa lebih menyenangkan gitu ya, tidak menakutkan, khususnya untuk penelitian ya Bu ya. Mungkin seperti itu ya. Nah,
Izin Bu untuk menutupnya, mungkin saya boleh mengambil gambar dulu. Oh boleh. Untuk selfie. Aduh ada selfie segala ya. Ini untuk dokumentasi. Oke baik. Oke, sebentar ya Bu. Iya, silakan. Baik Bu, 1, 2, 3. Iya. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama Pak. Iya Bu. Iya. Oke.